belakangan ini katain monyet ke Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi teh, mana sombong mana berdegung mana, di WA teh dibalas, di share, di viralkan, kabar, mana sombong mana berdegung, katanya, telepon tadi angkat, jadi naon atuh pemimpin kos gitu. Pada duitan lain monyet teh. Salut kasih mamang teh tah kudu kitu atuh ari pareman teh mang kudu aya wani nya kajen eta seorang pimpinan kudu wani mang bagus mang bagus wani mamang teh ngatain pimpinan teh tak itu teh nya salut abdi mah wani. Satu pertanyaan ya tisim kuring teh mang kangge mamang. Ari mamang arek indit di Jawa Barat teh iraha mang. Punten bos, ngiring nanggapi Kang Deddy itu orang penting, orang sibuk. Jadi bukannya sombong, kamu harus paham dan harus mengerti ya. Kang Deddy itu orang nomor 1 Jawa Barat. Jadi akang terada disiplin setik ngomong telah tepantes. Apalagi di medsos kakaknya Huan ku seluruh dunia lebih jauh nama ya deket nama jangan Indonesia lah disiplin satiknya Kangnya. Kang Deddy itu orangnya mah baik merayat itu sombong, cuman itu tidak begitu penting lah menanggapi hal-hal seperti itu. Kalau bahasa akang mah kitu mah jika tanya pola pisan tepantes lah. Salamnya Tiabli sarua orang Jawa Barat. 5 jenis orang atau kelompok yang bertentangan dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita list dari yang receh dulu sampai ke yang berbahaya. Nah, yang pertama itu adalah orang yang punya kecenderungan narsistik. Motifnya ya cuma narsis aja, karena orang narsis itu selalu merasa dirinya lebih hebat. Nah, karena perasaan itu dia akan cenderung meremehkan pekerjaan orang lain. Cenderung manipulatif dan emang jago ngomong sih. Tapi karena hal itu akhirnya logikanya juga kacrut. Antara sebab dan akibat itu selalu nggak nyambung. Tidak berbahaya tapi ya menggemaskan saja sih. Yang kedua adalah orang yang baru tahu Kang Deddy Mulyadi belakangan ini saja. Makanya dia tidak tahu latar belakang Kang Deddy Mulyadi secara utuh. Biasanya orang ini adalah warga non Jawa Barat. Makanya dia tidak tahu kondisi dan situasi di Jawa Barat seperti apa. Terus dia tidak punya irisan emosional dengan adat dan budaya kita Sunda. Ini mulai agak naik ya, karena coveragenya ini lebih luas dan bisa memvibrasikan kebencian kalau salah-salah bicara. Yang ketiga itu adalah kelompok orang yang suka mengkafirkan dan membid'ahkan. Sementara ini mulai agak redup ya, mungkin karena tahu akhirnya siapa Kang Deddy Mulyadi, atau mungkin giroh Sundanya mulai terpanggil. Satu lagi sebenarnya ada situasi nasional yang lagi rame, cuman kita tidak berbicara itulah ya, terlalu sensitif. Yang keempat ini adalah kelompok yang terpengaruh oleh situasi politik nasional, dimana kita tahu bahwa ada yang pro pemerintah dan ada yang oposisi. Seperti yang kita tahu, Kang Deddy Mulyadi itu terafiliasi dengan Gerindra dan tentunya Pak Prabowo. Ini sebenarnya tergantung situasi politik ke depannya ya, tapi untuk sementara ini sepertinya asik-asik aja. Yang kelima ini nih mulai agak-agak, ini adalah kelompok orang yang kepentingannya dirugikan oleh kebijakan dan keputusan dari Kang Deddy Mulyadi. Kelompok ini punya duit gede yang bisa melakukan apapun dengan duit itu. Mungkin memang sebaiknya kita selalu mendoakan Kang Deddy Mulyadi untuk senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran, terutama keselamatan, dan senantiasa istiqomah dengan perjuangannya mewujudkan Jawa Barat menjadi lebih hebat. Amin. Ada sih gubernur daerah yang kerjaannya selalu konten, bikin konten,
Berkunjung ke sini bikin konten, berkunjung ke sana bikin konten, pokoknya serba konten. Berbeda dengan gubernur Jakarta, ya jelas berbeda. Kenapa? Karena gubernur daerah itu tidak serta-merta bisa mengklaim 100% setiap kebijakan ataupun program yang dijalankan di daerah kepemimpinannya. Kenapa? Karena masih ada bupati dan wali kota yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Karena undang-undang otonom itu memberikan kewenangan wali kota dan bupati membuat kebijakan dan program masing-masing. Jadi kalau dia mengklaim, bisa diketawain sama bupati sama wali kota, orang kerjaan gua kok lu klaim. Kan gitu. Nah, berbeda dengan gubernur Jakarta. Ketika gubernur Jakarta membuat kebijakan dan dijalankan melalui program, gubernur Jakarta bisa mengklaim bahwa itulah hasil kerja dia 100% selama memimpin Jakarta. Jadi kalau ada gubernur yang kerjaannya bikin konten, kesini konten, kesana konten, ya wajar untuk mengklaim atau menaikkan value-nya dia bahwa dia kerja loh. Dan gaya seperti ini, gaya pencitraan seperti ini kita sudah hafal banget dan jangan sampai terulang. Oke? Sahabat Bahagia, ada yang bilang dipilih jadi gubernur itu kerja nyusun program, bukan bikin konten. Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi adalah orang yang cerdas. Semua kerja, semua program-programnya itu dibuat konten biar bisa dilihat oleh masyarakat. Justru kalau Anda sebaliknya, kalau saya sebaliknya, aku bikin konten biar bisa dilihat orang. Kalau Pak Deddy Mulyadi enggak. Pak Deddy Mulyadi itu bikin program pemerintah Jawa Barat, diabadikan, disyuting, dijadikan konten, gitu loh. Bukan nggak bisa kerja, buktinya banyak. Lahan-lahan yang melanggar aturan, sikat, dan itu jadi konten. Ya, 1-2 pulau terlampaui dan dikembalikan lagi untuk masyarakat. Itu Anda masih nyinyir. Lah, Anda sendiri melakukan apa? Ya kan? Ya bagus lah. Program anggaran dibuka, APBD berapa, berbicara dengan kepala dinas, berbicara dengan sekda, berbicara dengan DPRD, berbicara dengan kementerian, menyusun anggaran, ya kan? Bersinergi dengan pemerintah pusat, bersinergi dengan pemerintah daerah, wali kota, bupati, semuanya dibikin konten. Dan dibikin konten itu akhirnya masyarakat tahu. Kalau nggak dibikin konten, masyarakat nggak tahu, gitu loh. Paham nggak diri Anda? Nah, kalau Anda nggak paham tentang konten sekaligus dokumentasi yang dipublikasikan secara umum, Pak Deddy Mulyadi bukan nggak bisa kerja, menunjukkan kerjanya kepada masyarakat dengan bikin konten. Catatannya adalah dibikin konten itu akan memunculkan anggaran pribadi untuk membantu masyarakat. Oke, tak ulangi lagi. Dibikin konten akan mendapatkan income baru dari media sosial, dan itu gajinya dari media sosial dikembalikan kepada masyarakat, dibuat bantu masyarakat, tidak menggunakan anggaran negara. Paham enggak? Tidak menggunakan anggaran negara yang buat sodakoh kepada fakir miskin, janda-janda jompo, anak yatim piatu, pengamen, pengemis, rumah yang mau roboh, rumah yang ada di bantaran sungai, tukang parkir, dan lain-lain. Apa Anda mau kalau Pak Deddy Mulyadi menggunakan anggaran APBD untuk membantu masyarakat dan akhirnya Pak Deddy Mulyadi kebobolan APBD? Enggak. Itulah kecerdasan pemimpin, itulah kecerdasan seorang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Timur, memanfaatkan program pemerintah daerah, dibuat dokumentasi sekaligus sekarang ini masanya adalah dibuat konten, maka kontennya diberikan untuk masyarakat kembali. Daripada menghabiskan uang negara triliunan dikorupsi oleh yang lain, Pak Deddy tidak mengambil itu. Mengambil inisiatif dibuat konten, dari kontennya mendapatkan uang. Gitu loh Mas Bro.
Saya ulangi lagi, Pak Dedi bekerja bukan bikin konten, tapi bekerja mendokumentasikan dan sekaligus jadi konten dan mendapatkan uang dari konten. Uang dari konten disumbangkan kepada rakyatnya. Top, Pak Dedi. Anda bisa meniru, Anda bisa melakukan. Jadi apa Anda? Dokumentasikan. Jadi apa sampean? Dokumentasikan, jadikan konten. Kalau sudah dapat uang dari konten, berikan kepada masyarakat. Itu contohnya Pak Dedi Mulyadi. Oke? Kalau Anda mau memberikan kepada saya, di keranjang kuning saja. Di keranjang kuning saya ini, kalau Anda mau memberikan sama saya, beli barang yang ada di keranjang kuning saya. Oke? Paham ya? Koyo aku paham-paham. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Dedi Mulyadi, semangat.